Ya, melanjutkan aku dan keluargaku. Seri khotbah tentang keluarga. Saya percaya saudara setiap kita akan sungguh-sungguh mengalami berkat yang luar biasa dalam keluarga kita, saudara. Imani sungguh-sungguh, saudara. Oh, dalam bulan ini, bahkan saat ini juga, saudara boleh mengalami kasih karunia dan anugerah. Ya, saudara, hari ini kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema wanita berhikmat. Katakan, saudara, wanita berhikmat, saudara. Ya, nanti akan mendatangkan berkat petunjuk bagi wanita, saudara. Tapi sekali lagi, yang pria, bapak, suami, terus saudara tangkap juga, saudara akan diberkati lewat firman-Nya. Saya senang sekali lagi kemarin kita belajar tentang suami, tentang bapak, saudara ayah, tentang seorang pria, saudara bagaimana dalam rumah tangga, saudara ya harus mencari kepala rumah tangga mewakili Tuhan yang melakukan, saudara sebagai imam dalam keluarganya, yang terus memperjuangkan keluarganya, saudara terus mendoakan keluarganya, saudara. Saya percaya itu sangat penting sekali. Ya, saya terus berharap saudara juga terus doakan, saudara ya para suami, para bapak, bahkan juga keluarga rohani, saudara, para gembala sidang, termasuk saya, juga presiden kita, saudara, supaya sungguh-sungguh hati yang takut akan Tuhan, terus ditolong oleh Tuhan, bisa berpikir benar sesuai dengan firman Tuhan, bisa berkata benar, perkataannya jangan salah, bisa bertindak benar, sehingga sungguh-sungguh membawa keluarga dapat kasih karunia, membawa gereja dapat kasih karunia, membawa bangsa kita, tanah air kita dapat kasih karunia. Tepuk tangannya yang meriah. Nah, sekarang kita mulai belajar tentang keluarga. Saya percaya keluarga adalah ya luar biasa sekali. Sekarang yang ada kaitannya wanita berhikmat, saudara. Saya percaya itu juga sangat-sangat penting sekali, saudara, supaya menjadi wanita berhikmat. Yang pertama, hikmat adalah kunci membangun keluarga bahagia. Saya tangkap hikmat itu menjadi kunci. Ya, Amsal 14 ayat 1, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya ya dengan tangannya sendiri. Jadi kalau sampai menjadi ya wanita, saudara, perempuan yang saudara tidak berhikmat, saudara, itu bahaya sekali, meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Tapi kalau bijak atau berhikmat akan mendirikan rumahnya, membangun rumahnya menjadi keluarga yang sukses dan bahagia. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, saudara. Juga Amsal 24 ayat 3 lebih jelas lagi, dengan hikmat. Dengan apa, saudara? Hikmat. Rumah itu didirikan, rumah tangga itu didirikan, dibangun, saudara, keluarga yang sukses dan bahagia. Dan dengan kepandaian itu ditegakkan. Ada hikmat, saudara, daripada Tuhan yang memberikan ya langkah-langkah yang tepat. Maka dikatakan ya dibangun, bahkan ditegakkan. Artinya tidak goyah. Dari semua ayat ini kalau kita bisa petik pelajaran penting sekali. Setiap wanita, saudara, menjadi wanita yang berhikmat dalam menghadapi segala sesuatunya, saudara. Sebab kadang-kadang dalam hidup rumah tangga kita bisa mengalami tantangan, masalah. Bahkan waktu menghadapi tantangan, masalah ya dengan bijaksana, dengan hikmat, saudara, maka akan dapat kasih karunia yang luar biasa. Bahkan merencanakan sesuatunya, jangan bodoh tapi dengan hikmat, maka luar biasa. Baik itu kadang-kadang pergumulan tentang keuangan, misalnya saudara yang sedang alami pergumulan keuangan dalam keluarga, jadilah wanita, jadilah istri, jadilah saudara ibu yang berhikmat, saudara, maka bisa dipakai oleh Tuhan membangun ya keluargamu sehingga luar biasa. Yang sedang alami mungkin apapun lah, saudara, masalah-masalah ya sakit penyakit, masalah-masalah salah paham, saudara, masalah-masalah semua yang tidak menyenangkan dalam segala sesuatu. Sekali lagi, jadilah wanita yang berhikmat, saudara. Katakan, jadi wanita yang berhikmat. Akan pegang dada sendiri, aku
mau jadi wanita yang berhikmat, saudara. Saya percaya itu penting sekali lah sebagai yang pria, bagi suami, bagi ya bapak, diimani saudara, diamini saudara, didukung saudara, didoakan dan didukung. Hingga sungguh-sungguh para istri, para ibu adalah istri ibu yang berhikmat. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, kita akan belajar 4 ciri wanita berhikmat. Yang pertama, wanita berhikmat menghormati otoritas suaminya. Artinya bisa menghormati otoritas di atasnya yang memang Tuhan tempatkan. Memang saudara, yang nomor 1 dalam rumah tangga Tuhan. Tapi setelah itu suami mewakili Tuhan ya sebagai yang kelihatan untuk memimpin rumah tangganya. Jadi suami adalah otoritas yang ditaruh oleh Tuhan di atas istri atau bu saudara. Jadi bisa menghormati otoritas. Karena ini juga menjadi pesan Tuhan, hormati ya suamimu saudara. Saya percaya kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan memberikan petunjuk, pasti benar, pasti mendatangkan kebaikan saudara. Sekalipun kadang-kadang dipandang gak enak. Kita bisa belajar dengan seorang yang bernama Sarah. Sarah itu siapa saudara? Sarah itu istrinya Abraham gitu saudara ya. Saya percaya ini bisa jadi contoh. 1 Petrus 3 ayat 5 sampai 6a. Sebab demikian cara perempuan kudus. Perempuan apa saudara? Kudus. Lah kalau saudara mau menjadi perempuan yang kudus saudara, dikatakan dahulu berdandan, yaitu perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah, menaruh pengharapannya kepada Tuhan, kepada Allah, otomatis juga firman Allah saudara. Mereka tunduk kepada suaminya. Mereka apa saudara? Tunduk kepada suaminya. Sekali lagi saudara, mereka apa saudara? Tunduk pada suaminya sama seperti Sarah. Jadi saya percaya Petrus ini kagum dengan Sarah. Seorang yang bernama Sarah, dianggap Sarah itu istri yang luar biasa, Sarah itu ibu yang luar biasa, sampai dipakai contoh sama seperti Sarah, taat kepada Abraham, ya dia taat pada suami, ya otoritas di atasnya yang ditempatkan Tuhan, dan menamai dia tuannya. Sampai saudara menamai suaminya itu tuannya. Tuan itu ya seperti sesuatu tuan ya dan mbak gitu saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya sampai menamai dia seperti tuannya. Saudara, artinya mengakui ada otoritas di atasnya. Bukan hanya ngomong, dia ya terus sungguh-sungguh terhadap Abraham sebagai otoritas di atasnya saudara. Nah, saya percaya sebetulnya Sarah sedang melakukan pesan Tuhan, saudara. Hai istri-istri apa, saudara? Jadi penolong bagi suamimu. Jadi penolong bagi suamimu. Dengan dia menundukkan, dia menjadi penolong bagi suaminya, saudara. Sehingga kita tahu Abraham sukses dalam panggilan Tuhan. Abraham mencapai rencana dan janji Tuhan, yaitu dijadikan apa? Bapak banyak bangsa. Karena didukung saudara, dihargai saudara, ditolong saudara. Ya, karena Abraham menjadi bapak banyak bangsa, maka otomatis Sarah juga menjadi ibu banyak bangsa saudara. Mungkin pertama orang ngomong itu istrinya bapak banyak bangsa. Ya, jadi kalau suaminya bapak banyak bangsa, istrinya juga sama, ya ibu banyak bangsa. Jadi saja saudara bisa tangkap saudara, pesan Tuhan, firman Tuhan itu enggak pernah keliru. Pesan Tuhan, firman Tuhan itu selalu justru menguntungkan kita, mendatangkan kasih karunia dan anugerah saudara, menyenangkan atau tidak. Kita bisa belajar seorang yang bernama Yusuf juga saudara. Ya, dia diangkat oleh Tuhan menjadi orang kedua. Ada di atasnya otoritasnya yaitu Fir'aun. Yusuf tidak dipanggil menjadi orang nomor 1.
di atas. Yusuf memang dipanggil oleh Tuhan menjadi nomor 2. Jadi ada Fir'aun di atasnya. Kejadian 47 ayat 20, Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk siapa? Untuk Fir'aun. Dia jalankan ya apa yang dibacakan Fir'aun. Dia sungguh-sungguh saudara dukung, saudara bantu supaya semuanya makin berkembang, supaya makin berhasil, saudara. Ya sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik apa? Fir'aun. Dia bekerja, dia berjuang untuk Fir'aun, mendukung Fir'aun dengan apa yang diusahakan. Saya percaya itu adalah mandat dari Tuhan. Sekali lagi karena memang dia tidak dipanggil menjadi ya orang nomor 1, otoritas, saudara. Dia adalah orang kedua ya di Mesir. Maka dia lakukan tugasnya, saudara. Sehingga dia terus dipercaya Fir'aun, sehingga terus disupport Fir'aun, sehingga akhirnya ya Fir'aun makin sukses. Saya percaya Fir'aun makin sukses. Yusuf juga sama, ikut makin sukses. Tapi kalau Yusuf berontak, curang dengan Fir'aun, saya percaya rusak semua. Mungkin yang pertama Yusufnya bisa dibantai atau kerajaan itu makin kacau. Jadi saja ya di rumah tangga seorang istri, saudara belajar seperti itu bisa mengorbankan otoritas di atas yang memang ditempatkan oleh Tuhan. Saya percaya juga dalam keluarga rohani itu penting sekali, saudara. Ya di gereja ada gembala sidang, saudara. Dorong saudara sama, saudara bisa menghormati, mentaati bukan untuk cari wah, bukan. Tapi dengan saudara melakukan firman Tuhan, maka saudara akan mengalami ya anugerah dan berkat. Saudara akan melakukan yang benar, saudara akan melakukan yang terbaik dan mendatangkan kasih karunia Tuhan. Gereja kita makin sukses, semua yang bisa mengikuti juga makin ikut maju. Sama saja gereja kita bangsa-bangsa, saudara yang bisa tangkap juga ya otoritas, saudara taati, ikut berjuang maju. Saya percaya dia juga mengalami hal yang sama. Jadi yang pertama jangan lupa Pak saudara bisa menghargai otoritas di atasnya yang Tuhan tempatkan. Yang kedua, wanita beriman berani tampil berjuang demi menyelamatkan keluarganya. Jadi saudara berani tampil, berani ya berkorban, berani saudara melakukan sesuatu demi apa? Saudara ya menyelamatkan keluarganya. Saat keluarganya mungkin dalam bahaya, saat keluarganya dalam keadaan situasi yang payah sekali, saudara. Di Alkitab ada satu orang bernama Seba, saudara. Dikatakan berontak pada Daud, pada Raja Daud. Lalu Raja Daud utus Yoab, tangkap itu Seba itu, saudara. Lalu Yoab bergerak. Lalu saudara dalam peperangan Yoab itu lari, saudara, masuk ya di satu kota, saudara, ya dalam keadaan yang ya menyelamatkan diri, saudara. Semua orang kota takut sebab ya Yoab itu sudah mulai ancang-ancang. Ini kalau tidak ya Seba ketangkap, bakar kota itu, hancurkan kota itu. Kalau tidak mengeluarkan Seba, semua gentar, semua ketakutan, enggak ada yang berani, saudara. Tapi ada seorang perempuan, Alkitab berkata luar biasa. Ini perempuan berhikmat yang berani menghadapi risiko, yang berani saudara melakukan sesuatu demi menyelamatkan. Dia keluar, dia temui Yoab, saudara. Dia sungguh-sungguh belajar, berjuang, negosiasi dengan Yoab. Dan bersyukur Yoab akhirnya setuju, saudara. Ya, tidak menghabiskan. Lalu Seba ini diserahkan pada Yoab dan amanah. Selamatlah kota itu. Karena apa? Seorang perempuan yang punya hati terbeban untuk menyelamatkan kotanya. Dalam rumah tangga juga sama pasti, saudara. Mungkin dalam rumah tangga saudara ada yang sedang menghadapi masalah keuangan. Oh, saudara dalam keadaan berat sekali. Mungkin suami di PHK atau apapun. Jadilah istri, saudara, sekali lagi, yang bisa menghormati, yang bisa mendukung, mensupport. Saudara ambil langkah.
sekalipun mungkin bagi saudara berat. Oh, bagi saudara itu sangat-sangat mungkin terlalu berat atau risiko. Ambil langkah. Mungkin saudara berani, tidak pernah bekerja, berani ambil langkah. Mulai berusaha bekerja, buka online atau apapun. Pokok ada langkah yang dilakukan. Sekalipun berat, ancaman apapun lah, saudara. Ancaman sakit penyakit, saudara. Ancaman salah paham dalam rumah tangga. Kalau saudara tahu, saudara, ini kalau tidak selesaikan dengan baik, hancur keluarga ini. Saudara berani tampil. Mungkin saudara beranilah, korban perasaan, beranilah dianggap tidak baik, beranilah, saudara. Nanti kalau dicaci makin macam-macam, rela, berani tampil, berani berjuang, sekalipun resiko, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Iya, saya percaya Tuhan sedang bangkitkan wanita-wanita seperti ini, baik di dalam keluarga, termasuk keluarga rohani, saudara. Ya, sekali lagi saya ingin cerita tentang Bu Obaja. Ya, sama gereja kita waktu saat itu, saudara, sudah mau beli gedung Biskop Setar, tapi juga sedang hadapi badai besar, sudah hampir gagal, saudara. Kalau ada jalan keluar, sudah gagal. Saya berkata saat itu pada semua pelayan Tuhan, gimana? Karena kita tidak punya dananya. Kalau Tuhan buka jalan, kita maju, tetap beli gedung Biskop supaya jadi gedung gereja. Tapi kalau Tuhan tidak buka jalan, bagaimana kita bisa beli maupun nggak bisa, saudara. Lalu saya berkata, tunggu, kalau Tuhan buka jalan atau Tuhan beri rema yang nyata, Tuhan bicara khusus. Kalau saudara masih ingat yang lama, kira-kira hari kedua, ketiga, waktu saya sedang doa, Tuhan bicara, beli. Aku yang mengadakan dana, yang tidak ada jadi ada. Saya baru akhirnya sepakat, saudara. Saya mulai sampaikan, saudara. Dan ternyata istri saya itu luar biasa. Sebelum saya dapat terima pun istri saya terus dukung. Percaya, imani, Tuhan tolong, Tuhan pasti buka jalan, saudara. Saya berkata tunggu Tuhan. Dan sungguh-sungguh waktu Tuhan berikan rema, dia berani korban semua, harta yang dia miliki. Dia itu waktu sudah usaha sendiri, saudara. Dananya, perhiasannya dikeluarkan semua. Sampai cincin kawin ikut, saudara. Dia beli mobil baru, saudara. Keluarkan juga semua, saudara. Demi apa? Supaya rencana Tuhan terjadi dalam gereja kita. Supaya gedung Biskop bisa dijadikan gedung gereja, saudara. Saya percaya Tuhan sedang bangkitkan juga wanita-wanita dalam rumah tangga yang berani bangkit, yang berani berkorban, yang berani memperjuangkan saat keluarganya sedang terpuruk. Tapi juga Tuhan sedang bangkitkan wanita-wanita keluarga Allah yang berani bangkit, saudara, berani berkorban, saudara, berani berjuang saat dibutuhkan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita, saudara. Saya ingat, saudara, salah satunya lagi Komsel di gerejanya pendeta Yongkijo. Yongkijo pernah jatuh sakit, saudara. Jadi sekian lama berbulan-bulan gak bisa melayani lagi. Lalu dia doa dengan Tuhan, Tuhan berkata, bangkit. Bukan bangkit, bangkitkan kelompok saya. Lakukan seperti di Alkitab. Ada kelompok kecil seperti Yesus dan muridnya dan macam-macam. Oh, Roh Kudus mulai ingatkan Yongkijo. Lalu Yongkijo kumpulkan para penatua, para majelis laki semua, saudara. Zaman dulu di sana disampaikan, Tuhan bicara, ayo semua kalian sekarang bangkit, ikut melayani, masuk kelompok saya, dilatih kelompok saya. Oh, dibangkitkan. Saya gembala sedang sakit, belum bisa jalankan tugas, kalian semua bangkit. Lalu saya dengar kesaksiannya, para penatua, para majelis berkata, Pak Pendeta, kamu yang full time, kita itu enggak full time, kita itu kerja, kita itu sibuk, enggak ada waktu Pak Pendeta, jadi enggak mungkin bisa. Semua enggak mau, yang pria enggak mau, saudara.
Lalu setelah semua pulang, pendeta yang berdoa lagi, Tuhan, ya aku sudah sampaikan tapi semua penatua menolak, majelis menolak, jadi nggak ada orang. Tuhan berkata apa? Kalau yang laki-laki tidak mau bangkit, pakai yang wanita, gerakkan yang wanita, saudara. Lalu setelah itu yang itu kumpulkan para wanita, sampaikan visi, rema dari Tuhan. Tuhan berkata, oh bangun kelompok saya, ya, oh pria nggak mau, wanita bangkit. Dan wanita itu memang hebat, oh, lebih nurut biasanya, luar biasa. Dan mereka berani bangkit, saudara. Semua dilatih untuk jadi ketua kelompok saya, untuk buka kelompok saya. Dan ternyata luar biasa, mereka buka, mereka ditolong Tuhan, mengalami kemajuan yang luar biasa. Sehingga jadi apa? Breakthrough, saudara. Gereja itu tumbuh luar biasa sampai menjadi gereja terbesar di dunia. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Karena apa? Wanita yang berani bangkit, yang berani berkorban, yang berani menghadapi sekalipun risiko. Mungkin satu itu ditertawakan karena zaman dulu wanita nggak boleh melayani di gerejanya dia yang dulu, tapi dipakai Tuhan. Ya, saya percaya saatnya Tuhan bangkitkan wanita-wanita juga luar biasa. Yang ketiga, wanita berhikmat itu lemah lembut. Saudara, saya ulangi sekali lagi. Wanita-wanita ya berhikmat itu apa, saudara? Lemah lembut. Katakan saudara, jangan kasar, jangan judes, saudara. Lemah lembut itu penting. Jadilah wanita sejati gitu, saudara. Yang berhikmat itu lemah lembut, saudara. Ya, jangan ngomong memang aku ini kasar, jangan. Setelah kita diselamatkan, dilahirkan kembali, siapa di dalam Kristus diciptakan menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Amin. Saya dulu orang minder, tapi waktu terima Tuhan dipenuhi Roh Kudus, mindernya dibuang, hilang, saudara. Diciptakan baru, ya. Jadi wanita berhikmat yang lemah lembut, saudara. Saya baca 1 Samuel 25 ayat 23, 24. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun dari atas keledainya. Lalu apa, saudara? Sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. 24. Dia sujud pada kaki Daud serta berkata, apa katanya? Aku saja ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Itu izinkanlah hambamu ini, dia nganggap yang mengatakan Daud, Tuhan dia hamba berbicara padamu dan dengarkanlah perkataan hambamu. Ceritanya begini, saudara. Ya, Daud itu dengan tentara sudah sekian lama, saudara, yang membantu melindungi peternakan, saudara, ya, di suaminya Abigail itu, saudara. Satu kali waktu tentara Daud sedang membutuhkan ya makanan, ya lalu diutus oleh Daud, ya tentaranya datang pada Nabal namanya, saudara. Ya Nabal, saudara. Lalu Nabal itu ya terkenal si bebal, kata saudara. Malah menghina ke siapa Daud, siapa tentaranya, ngapain aku harus ngasih. Malah dikata-katai kasar, dikata-katai tidak baik, sampai tentara Daud itu sakit hati, pulang lapor dengan Daud. Daud ikut sakit, ikut emosi, saudara. Daud sudah gerakkan semua tentaranya. Dia ini orang yang tidak tahu diri. Kita sudah melindungi bertahun-tahun. Dapat ya pertolongan kita terus. Sekarang malah ya ngata-ngatai kita seperti ini. Ayo bangkit semua. Tentara kerahkan untuk apa? Membantai. Itu bahaya. Baik Nabal, si Nabal suaminya ini, maupun otomatis termasuk saudara Abigail, termasuk keluarganya dalam keadaan bahaya, akan bisa hancur. Bersyukur ada Abigail, seorang wanita, seorang istri yang berhikmat. Tidak seperti suaminya yang bebal seperti Nabal. Dia langsung waktu dia dengar, lalu bawa, saudara, semua makanan semua yang dibutuhkan oleh Daud dibawa, saudara. Dia bawa orang-orangnya. Lalu sebelum Daud sampai di rumahnya untuk membantai, di tengah jalan
lalu ketemu seperti yang kita baca. Dia langsung turun, dia langsung sujud nyembah, dia minta maaf, dia berkata aku yang salah, ya aku saja yang menanggung, saudara. Lah kalau laki-laki sudah digitukan itu ya lulu, saudara. Kalau laki-laki digitukan ya lulu, saudara. Suami kalau istri ya melakukan seperti itu sungguh-sungguh ya akhirnya lulu, saudara. Sekasar apapun ya bisa luluh. Sebetulnya lemah lembut itu senjata wanita yang luar biasa. Banyak laki-laki malah kalahnya saat menghadapi wanita yang lemah lembut. Saya percaya itu pelajaran yang penting ya di dalam keluarga, terhadap suami, terhadap siapapun, terhadap pembantu, terhadap atasan, punya sikap lemah lembut, saudara. Itu penting, saudara. Amsal 15 ayat ke-1. Jawaban yang lemah lembut apa? Meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Si Nabal ini yang bapa, menjawab dengan perkataan yang pedas, perkataan yang kasar, membangkitkan amarah Daud, saudara. Tapi bersyukur ada istrinya Abigail yang jawabnya dengan lemah lembut. Akhirnya saudara tahu enggak, surut emosinya Daud dan aman, selamat semua. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Saya doakan setiap istri ya saudara menjadi wanita yang lemah lembut, saudara. Amin, saudara. Dulu kasar ya sudahlah, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Percayai firman. Imani firman. Siapa di dalam Tuhan? Engkau sudah dalam Tuhan. Diciptakan yang baru. Sekarang sifat ya Tuhan ada. Sifat Kristus ada. Kristus itu lemah lembut. Sifatnya Tuhan itu lemah lembut. Ini buah roh, saudara. Diimani, saudara. Ya mulai bertindak, Tuhan tolong. Ya sehingga di keluarga selalu damai. Bahkan ada salah paham masih bisa lagi diselesaikan. Yang keempat, wanita berhikmat adalah tidak menyimpan kecewa. Apa, saudara? Tidak menyimpan kecewa. Nah, saya ajak saudara coba buka hati. Adakah istri-istri yang menyimpan kecewa? Hari ini Tuhan berkata pada kita, pada saudara, jadi rema, jangan menyimpan kecewa, saudara. Wanita dan pria itu beda. Wanita itu lebih peka. Nah, suami-suami kadang-kadang istri yang ngomong itu didengar dulu. Ya, kenapa? Biasanya wanita itu lebih peka, saudara. Karena perasaan, jalannya perasaan gitu, saudara. Hati orang laki-laki dengan pikiran gitu, saudara. Perhitungan, saudara. Lebih peka, saudara. Tapi selain itu keunggulannya, tapi itu sekaligus kelemahannya. Kalau kena serangan sedikit, perkataan pedas sedikit, mudah luka hati, mudah sakit. Beda dengan laki-laki, kena itu sudah nggak terlalu karena dengan pikiran. Wanita dengan perasaan. Jadi sekali lagi lebih peka, sudah lebih bisa tangkap ya perasaan orang lain, perasaan Tuhan. Tapi sekali lagi harus jaga hati, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ saudara mengalir kehidupanmu. Kecewa selalu menghancurkan ya kehidupan orang. Kecewa selalu menghancurkan dimanapun, di keluarga, di tempat kerja, di pelayanan, selalu menghancurkan, saudara. Jadi jangan mau saudara dikuasai oleh kecewa. Ingat, ciri wanita bijak yang keempat adalah saudara tidak mau simpan kecewa, sakit hati, luka hati. Bisa saudara mungkin ya berusaha buang, bisa kena sampai sakit, tapi jangan disimpan. Duduk di bawah kaki Tuhan, keluarkan isi hati, buang kecewa. Ya, saya percaya itu penting sekali, saudara. Mungkin ada saudara yang berkata, ya kalau kamu punya dengan yang lain suami yang baik ya mudah, wah suamiku tuh wah. Iya, kamu kalau punya suami seperti Abraham yang besar, ya lumayan, saudara. Padahal di Alkitab ditulis
ya siapapun tidak ada yang sempurna. Saudara, Abraham ini pernah melakukan Sarah yang kalau mau dipikir sangat menyakitkan. Waktu dia ke Mesir, mau sampai Mesir, pesan dengan Sarah, kamu cantik ya. Nanti kalau masuk di sana orang menginginkan kau, aku bisa dibunuh demi untuk dapatkan kamu. Maka jangan nyebut aku suami ya. Jadi kamu adikku saja, bukan suami, saudara. Wah, saudara, bahaya sekali. Sampai ini harus bisa salah karena bisa diambil orang, saudara, karena disangka belum bersuami. Diulangi lagi loh, saudara. Sudah ditolong Tuhan, diulangi lagi, saudara. Di Gerar juga melakukan yang sama, saudara. Nanti kalau kamu ngomong istriku, wah aku bisa dibunuh, saudara. Tapi jangan ngomong istri saudara, saudara. Malah orang bukan hanya tidak bunuh, malah dia diberkati, dapat banyak berkat, saudara, supaya Sarah boleh diambil. Nah, Abraham itu berontak, wah mati-matian selamatkan. Nah, saudara, dia takut diam, saudara. Nah, seperti ini, saudara. Apa lagi kalau dibandingkan dengan Lut, keponakan Lut ditangkap orang, kerahkan semua pasukan. Kadang-kadang istri bisa gitu loh. Kalau dengan keluarganya sendiri, wah gini. Kalau dengan aku, dengan keluargaku, kikir gudil. Nah, kadang-kadang gitu, saudara. Tapi sekali lagi saya percaya ada wanita berhikmat bernama Sarah. Selain dia menghormati, dia memanggil Tuhan, tapi tidak mau simpan sakit hati. Dalam nama Tuhan Yesus, sajak setiap saudara terus jangan simpan sakit hati. Dalam keluarga rohani juga sama. Dalam pelayanan kadang-kadang ada saja, saudara, gesekan. Bahkan kadang-kadang ada saja, saudara, beda pendapat. Kadang-kadang ada saja, saudara, sungguh-sungguh pemimpinnya melakukan hal yang kurang baik atau menyakiti hatimu. Tapi sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, jadilah orang yang tidak simpan sakit hati. Tepuk tangannya lebih meriah. Simpan sakit hati rugi, saudara. Ya, tapi terus bisa bangkit. Saya percaya luar biasa. Percaya firman Tuhan, pasti benar. Percayai, saudara. Sekalipun kadang-kadang rasanya, wah kok enak gitu. Tapi percayai. Hari Kamis yang lalu, saudara, ya dalam live streaming Wisma Solo Baja, yang saya, saudara, ada Bapak Ibu Beni dan anaknya Stephen, ya ikut, saudara, bersaksi, saudara. Saya itu kaget, tapi saya senang firman Tuhan selalu rema. Saya doa terus belum dapat, kalau enggak salah hanya tinggal 1 jam, saya baru dapat temanya. Baru saya sampaikan, baru dipersiapkan, saudara. Lalu waktu saya dengar kesaksian, wah saya kaget, sama seperti firman Tuhan yang Tuhan berikan baru saja, saudara. Bisa sama. Intinya yang saya kaget, dia ngomong gini, saudara. Tapi sama persiapanku. Dia berkata, dalam keluarga kita sepakat firman Tuhan standar kebenaran. Jadi yang benar adalah firman. Semua janji sepakat yang dipakai firman. Kalau sampai ada beda pendapat, dilihat yang cocok dengan firman siapa yang diambil. Yang gak cocok harus mau ngalah. Nah, kalau ada perselisihan pertengkaran, lihat firman. Siapa yang tidak sesuai firman, dia harus nyadari dia salah. Firman nomor 1, firman nomor 1, standar kebenaran yang dipakai. Dia berkata, justru mendatangkan apa? Bahagia, mudah menyelesaikan masalah. Setiap saudara juga sama. Sepakatlah dalam keluarga. Firman nomor 1. Firman nomor 1. Firman nomor 1. Kalau keluarga saudara bisa sepakat, enak, saudara. Ada beda, lihat firman. Betul enggak? Firman berkata A, ya A yang dijalankan, B-nya hanya ngalah. Firman berkata B, ya A-nya harus mau ngalah B-nya. Firman luar biasa. Bahkan satu lagi dia juga berkata, Tuhan, kita sepakat Tuhan itu jadikan raja yang paling berkuasa dalam hidup kita. Dia raja dalam keluarga kita. Ya, dia itu Tuhan Allah yang berkuasa atas kita semua, saudara. Jadi saya kaget, saya diberkati
Dan itu luar biasa. Amin, saudara. Saya tambah satu, saudara. Saya percaya Tuhan sedang cari ya laki-laki, perempuan, suami, istri, bahkan anak-anak untuk dipakai Tuhan melakukan hal yang besar. Saya percaya ini saatnya lawatan luar biasa sekali terjadi. Panen jiwa yang luar biasa terjadi. Jangan lupa pesan saya, ini tahun Roh Kudus. Sungguh-sungguh saudara, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus saudara, berjalan dalam panggilan Tuhan saudara. Saya ajak semua membangun saudara kehidupan yang nyata bersama Roh Kudus. Pergaulan yang intim dengan Roh Kudus. Makin intim, makin mudah, makin nyata. Jalan kita akan makin benar. Dan Tuhan berkata, ya ini sungguh-sungguh akan jadi nyata. Yang kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang lemah akan menjadi bangsa yang kuat saudara. Tuhan akan melakukannya. Saya berkata berulang-ulang, hampir 1-2 hari pasti ada ya baptisan. Baru saja saya dapat laporan lagi saudara, ini hari ini baru saja saya kaget tadi ada baptisan. Baptisan di gereja kita itu bisa offline, bisa online saudara. Kita bersyukur saudara melalui media sekarang selamatkan banyak jiwa. Iblis boleh mereka jahat, tapi Tuhan mereka yang baik. Ya, Covid bisa pakai iblis untuk menghalangi anak-anak Tuhan untuk ibadah. Tapi justru dengan media internet, gereja lebih luas lagi. Sampai bangsa-bangsa, sampai di mana-mana saudara. Hari ini tadi ada yang dibaptis. Ya ada enggak? Ya itu saudara. Ada berapa itu? 10 orang dari Sibu. Sibu itu Malaysia saudara. Oh ini Sibu ya sama. Sibu itu Malaysia. Jadi ada 10 orang dari Malaysia hari ini baptis. Dan 1 orang dari NTT saudara. Nah saya percaya luar biasa. Kenapa? Saudara saya tampilkan, saya ingin ingatkan ini saatnya. Ya hidup kita dipulihkan, breakthrough. Ini saatnya rumah tangga kita dipulihkan, breakthrough. Ini saatnya gereja hamba Tuhan coba dipulihkan, breakthrough. Tuhan akan lakukan luar biasa. Saya ingin memberi kesaksian wanita lagi saudara. Ini loh saudara, Ibu Galong saudara, yang memimpin sana, yang jadi KKS itu Ibu Galong. Kalau saudara bisa dengar kesaksian, dia itu sebagai perawat kerjanya di rumah sakit. Tapi hebatnya hatinya cinta Tuhan. Hatinya cinta Tuhan. Hatinya cinta Tuhan. Di mana-mana dia bersaksi selamatkan jiwa. Di rumah sakit bersaksi selamatkan jiwa. Menurut saya kalau di rumah sakit itu sangat mudah saudara. Orang sedang ketakutan semua. Apalagi Covid, orang ketakutan semua. Diajak doa pasti mau. Dia sungguh-sungguh saudara. Di tempat kerja cari jiwa, selamatkan. Dia berkata dimanapun pakai selamatkan. Ini luar biasa. Saya kagum waktu dia bersaksi saudara. Dia ya kerja loh saudara. Mimpin kelompok saya sekarang 18 kelompok saya. Bayangin 18. Dia bukan pendeta. Dia bukan gembala sidang. Dia seorang perawat di rumah sakit. Bisa dipakai. Firman sedang digenapi. Sajak setiap saudara bisa dipakai. Tuhan ingin pakai saudara. Buka hati saudara. Berikan diri saudara. Ya semua orang. Apalagi hari ini juga. Ya bapak jangan sampai ya kalah. Istri-istri. Ya wanita dipakai oleh Tuhan. Dan saudara akan lihat kuasa Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tepuk tangannya yang sangat meriah saudara. Ya kita akan doa dengan lagu pujian. Saudara datang pada Tuhan. Saudara bisa berdiri di tempat saudara masing-masing juga. Saudara saya percaya Tuhan mendengar doa. Karena Tuhan sedang bersabda. Katakan pada Tuhan saudara. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai setelah. Sekali lagi saudara, ini yang aku punya Tuhan, hati seorang hamba. Tuhan yang punya hidup kami mau taat, kami
mau setia padamu Bapa. Ya, kemanapun kau bawa, kemanapun aku pergi, bawa hati yang menyembah, hati yang menyembah, jalan dan kebenaran sampai. Sekali lagi pujikan kita sungguh-sungguh, saudara. Pakai lagu ini datang pada Tuhan. Pakai lagu ini menjadi pernyataan pada Tuhan. Berikan hatimu, berikan hidupmu, ya, taat pada firman Tuhan, setia pada Tuhan. Pasti benar, saudara. Firman Tuhan jadikan standar kebenaran, saudara. Oh, terus setia, ya, hati yang menyembah Tuhan, mengakui Dia Raja dalam. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, aku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Musik dengan terus memujikan dengan lembut. Semua datang pada Tuhan, saudara. Saya percaya firman sedang berbicara. 1 bulan Tuhan berikan firman tentang keluarga, karena Tuhan ingin memulihkan setiap keluarga kita, saudara. Saya percaya saat saudara tangkap, saat saudara percayai dan taati petunjuk firman Tuhan, maka mujizat dalam rumah tangga terjadi, pemulihan terjadi, bahkan keluarga dibangkitkan, keluarga dipakai oleh Tuhan, suami-suami dipakai oleh Tuhan, istri dipakai oleh Tuhan, anak-anak dipakai oleh Tuhan. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan terus, saudara. Berkata-kata pada Tuhan, saudara. Apa yang ada dalam hatimu, saudara, minta Roh Kudus tuntun saudara. Kalau saudara merasa ada teguran dari firman Tuhan, dengan merendahkan hati, saudara, oh, dengan tersungguh, saudara, katakan, Tuhan, aku salah. Dengan menyesal, katakan, aku salah, Tuhan, aku mau perbaiki. Sebagai wanita yang berhikmat, Tuhan, seperti firman-Mu, Tuhan, ini adalah petunjuk bagi hidupku, petunjuk bagi rumah tanggaku. Aku mau percayai, aku mau taati, Tuhan, firman-Mu standar kebenaran. Tuhan, kami percaya Engkau yang sedang berkarya. Jadikan kami, oh, wanita-wanita berhikmat. Jadikan kami, Tuhan, oh, suami bapak yang berhikmat, anak-anak yang berhikmat. Terus datang pada Tuhan, saudara, datang pada Tuhan, angkat tangan dan berdoa pada Tuhan. Saya akan dukung doa untuk setiap saudara. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat. Tuhan, dengarkan setiap cerita doa. Tuhan, dengarkan, oh, perkataan, bahkan pengakuan yang kesalahan dosa. Tuhan, ampunilah. Tuhan, tahirkanlah. Hati yang serong diluruskan, Tuhan. Jalan yang salah diperbaiki, Tuhan. Perkataan yang salah diperbaiki, Tuhan. Pikiran yang salah diperbaiki, Tuhan. Sungguh-sungguh, oh, jadi wanita yang berhikmat, yang jadi terang bagi keluarganya, oh, yang bisa menghormati otoritas. Sungguh-sungguh, Tuhan, wanita berhikmat yang berani berkorban untuk keluarganya, yang berani bangkit, Tuhan, untuk membela, memperjuangkan keluarganya, Tuhan. Oh, wanita-wanita berhikmat, Tuhan, yang lemah lembut, Tuhan, bukan kasar. Jamah lidah kami, Tuhan, jamah lidah yang biasanya kasar, jamah lidah yang mengucapkan perkataan-perkataan yang pedas, jamah lidah yang suka mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif, jamah lidah yang terus mengatakan perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain. Jamah, Tuhan, jamah lidah kami, Tuhan, oh, mengatakan perkataan firman, mengatakan perkataan yang lembut, mengatakan perkataan yang membangun, Tuhan. Jamah, Tuhan, saat ini, Tuhan, Kau beri lidah, perkataan lidah yang
yang ilahi, yang daripada Tuhan, yang membangun, yang memberkati, yang menyatukan, yang memuliakan nama Tuhan. Oh, bahkan wanita beriman yang tidak simpan kecewa. Oh, hari ini kalau ada yang masih sakit hatinya, banyak kecewa, maka kepada Tuhan katakan, Tuhan, aku buang semua rasa sakit hati. Aku mau taat dengan firman-Mu. Firman-Mu benar. Oh, sehingga kecewa menghancurkan hidupku, menghancurkan keluargaku, menghancurkan pelayananku. Aku buang dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan hati yang luka, Tuhan. Sembuhkan Tuhan hati yang sakit. Tahirkan hati yang kecewa, berubah menjadi hati yang mengucap syukur, karena diberi pasangan yang terbaik, diberi keluarga yang terbaik, pilihan Tuhan terbaik, diberi pelayanan yang terbaik, yang daripada Tuhan. Tuhan berkarya, Tuhan berkarya, terus Tuhan Kau berkarya. Oh, semuanya Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan dengarkan, ampuni, pulihkan Tuhan. Oh Tuhan, beri Tuhan pentahiran, beri Tuhan pengurapan, bangkit dalam tuntunanmu, bangkit dalam kemenanganmu, jadi terang bagi keluarganya, jadi alatmu Tuhan, jadi berkat bagi gerejamu Tuhan. Dan sungguh-sungguh kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Kalau ada yang belum pernah ikut Tuhan Yesus, saat ini ikut Tuhan saudara. Oh, biar Tuhan terus tuntun hidupmu. Katakan, Yesus, aku percaya Tuhan Juru Selamat. Jadilah Tuhan Juru Selamatku. Aku serahkan hidupku, biar aku jadi umat-Mu, bahkan jadi anak-Mu Tuhan. Sejak saat ini, meterkan aku Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu masuk dalam hatiku, menuntun hidupku. Aku percaya Engkau Tuhan yang Maha Kasih. Engkau mendengar doaku hari ini. Oh, dosaku sudah diampuni. Hari ini aku sudah diselamatkan. Hari ini aku jadi anak Tuhan. Hari ini Roh Allah tinggal dalam hatiku, menuntun aku hidup yang benar, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang jadi berkat bagi keluarga, hidup yang jadi berkat bagi pekerjaanmu. Engkau yang berkarya Tuhan. Yang sakit sembuhkanlah Tuhan, apapun sakit penyakitnya, COVID dalam nama Tuhan Yesus dilenyapkan, disembuhkan, sembuh. Saya kena COVID, imani, terima dengan iman, sembuhkan. Semua sakit penyakit sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib, maka anak-anak Tuhan disembuhkan. Penyakit tidak layak, kanker, tumor, leper disembuhkan, sakit hati disembuhkan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan, mujizat kesembuhan. Rumah tangga dipulihkan. Oh, yang gagal dibuat berhasil. Roh keberhasilan lebih daripada pemenang. Yang kekurangan diberkati luar biasa. Imani saudara, imani saudara, imani saudara. Sepakat kata Tuhan, kami mau bersatu dalam keluarga. Tuhan pasti memberi pemulihan. Kami mau bersatu dalam keluarga. Tuhan pasti beri kemenangan. Tuhan pakai lebih luar biasa, karena ada dalam kesatuan. Tuhan lebih daripada semuanya. Biar kami mempunyai hati cinta Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi bahkan kekuatan kami. Engkau yang utama, firman-Mu standar kebenaran. Engkau menjadi Raja yang berkuasa atas hidup kami. Semua daripada-Mu, semua milik-Mu, semua bagi-Mu Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati kesehatanmu. Pertumbuhan iman dan rohanimu. Kesaksian dan pelayananmu. Diberkati studi atau pekerjaan, keuanganmu, masa depanmu, dalam surga kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Engkau Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati katakan bersama-sama, amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita pujikan kami keluarga Allah yang sukses.
dan bahagia. Bersukacita bersama seisi rumah kita, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dalam keluarga kita. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus. Yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus Kristus. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses, keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia. Sekali lagi katakan, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus. sebab memiliki Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, Tuhan berkati semuanya.